Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 4C dengan anggota yang pertama, Siti Zulaiha Nisa Mauliza dengan NIM 2000639 absen 6. Yang kedua ada Desi Fitriani dengan NIM 2006318 absen 32. Yang ketiga ada Risa Khairunisa dengan NIM 2006385 absen 34. Dan yang terakhir, Bunga Fatmawati Mulia Nugraha dengan NIM 2010037 absen 41. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai peningkatan profesionalisme guru. Langsung saja kita pada pembahasan materi. Pembahasan materi pertama yaitu terkait kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disingkat PKB. PKB sendiri adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Pengembangan profesional guru sebagai seorang guru, pendidik maupun pengajar, ideal karirnya terbagi dalam beberapa tingkatan, dimulai dari guru pemula hingga berlanjut ke guru master. Ada perbedaan antara seorang pemula sejati dan seorang instruktur yang telah mengabdi secara aktif untuk waktu yang lama, karena peringkat mewakili tingkat kualitas kinerja mereka. Setiap guru diharapkan mampu menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesionalismenya secara rutin untuk menginspirasi para guru agar berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Diperlukan teknik unik untuk mengenali dan memberi penghargaan kepada instruktur yang luar biasa. Menyadari peran guru sebagai pekerjaan yang profesional, maka diperlukan strategi pengembangan agar guru semakin disegani dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih akuntabel kepada publik di masa yang akan datang. Selanjutnya ada kategori terkait profesi guru berdasarkan kemukaan Rahmat Wahab, yang dimana ada 4 kategori. Yang pertama ialah guru pemula atau beginner teacher selama 3-5 tahun. Yang kedua guru profesional atau professional teacher selama 3 tahun. Yang ketiga guru senior atau senior teacher selama 5 tahun. Dan yang terakhir ada guru master atau master teacher yang memiliki pengalaman setelah 5 tahun menjadi guru senior. Next. Selanjutnya ada hakikat profesionalisme. Menurut Orstein dan Levine, dikutip oleh Rahmat Wahab tahun 2009, pekerjaan mengajar dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, semi profesi. Dianggap sebagai pekerjaan semi profesional bila profesi ini disiapkan melalui pelatihan jangka pendek dan bahkan ketika mengajar dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengaku pernah mengajar, karena profesi guru hanya ditiru tanpa pelatihan yang layak. Yang kedua ada profesi baru. Ketika mengajar digambarkan sebagai sebuah profesi di satu sisi, tetapi profesi tersebut belum disiapkan dengan tepat di sisi lain. Maka, gambaran tersebut dianggap sebagai profesi yang baru. Dan yang terakhir ada profesi lengkap. Mengajar dianggap sebagai profesi yang lengkap atau utuh karena para anggotanya memiliki pengetahuan khusus dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan pendidikan. Next. Kemudian ada kriteria yang dimana mengajar sebagai karir diperlukan beberapa karakteristik. Menurut M. Sinersney dan Juane yang dikutip oleh Rahmat Wahab ada beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama, sepanjang karirnya pendidik telah membuat komitmen untuk pengabdian masyarakat. Kedua, pengetahuan dan bakatnya lebih tinggi dari kemampuan rata-rata orang. Ketiga, penerapan penelitian dan teori pada masalah manusia dalam praktik. Yang keempat, mempraktikkan keahliannya dalam waktu yang lama. Dan yang kelima, kriteria perizinan serta prosedur penerimaan berada di bawah kendali.
Baik, materi selanjutnya itu ada strategi pengembangan profesionalisme guru. Yang pertama ada pengembangan standar profesi atau kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Upaya ini diperlukan untuk meningkatkan perubahan kompetensi dan memberikan maksa fungsional yang lebih besar. Lalu yang kedua, ada uji kompetensi bagi guru dan berpengalaman untuk memastikan nilai profesionalisme guru. Pengujian guru harus dilakukan pada instruktur baru dan berpengalaman untuk memastikan relevansi mereka dipertahankan setiap saat. Lalu yang ketiga ada mengutamakan kualitas instruktur daripada kuantitas. Namun, kuantitas tetap saja diperlukan dalam batasan-batasan tertentu. Ketersediaan guru sangat penting, terutama di daerah-daerah yang masih langka, seperti masyarakat yang jauh dari dan daerah perbatasan. Eh, Lalu yang keempat ada evaluasi berkala kompetensi instruktur. Tinjauan kinerja secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa profesionalisme guru tetap terjaga dan validitas sertifikat pendidik tetap terjaga. Lalu yang kelima, ada pengembangan profesionalisme guru dalam jabatan atau in-service training. Lalu yang terakhir ada ketaatan yang ketat terhadap kode etik. Organisasi profesi harus berfungsi penuh karena keberlangsungan suatu profesi pada akhirnya sangat bergantung pada kode etik. Lalu materi selanjutnya ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan keterampilan yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam pada suatu bidang studi, yang meliputi penguasaan substansi isi materi kurikulum pada mata pelajaran sekolah, serta 6 substansi keilmuan yang mencakup materi kurikulum dan menambah wawasan keilmuan sebagai seorang guru. Lalu ada subkompetensi dan indikator mendasar yang terdapat pada setiap elemen kompetensi. Yang pertama, memahami isi keilmuan dari topik kajian serta ilmu-ilmu lain yang terkait dengan bidang kajian yang diajarkan. Lalu yang kedua, ada menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis guna mendapatkan wawasan baru dan memperluas pengetahuan atau materi mata pelajaran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, next. Adapun siklus bagi guru. Boleh di next PPT-nya. Yang pertama yaitu guru melakukan evaluasi diri pada awal semester. Jadi setiap awal tahun ajaran, semua pengajar wajib melakukan evaluasi diri untuk merefleksikan kegiatan tahun ajaran sebelumnya. Lalu yang kedua, profil kinerja guru berdasarkan hasil evaluasi diri dan dokumen pendukung. Jadi hasil evaluasi diri guru beserta dokumen pendukungnya seperti perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh guru yang bersangkutan, maka akan digunakan oleh guru yang bersangkutan, sehingga digunakan untuk menentukan profil kinerja guru. Lalu yang ketiga, guru dan koordinator PKB berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyusun rencana pengembangan profesional jangka panjang. Lalu yang keempat, bersama prinsip koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan di tingkat sekolah dengan menetapkan dan menyetujui rencana akhir kegiatan PKB bagi guru. Lalu yang kelima, pengajar menyetujui rencana program PKB yang meliputi kegiatan yang akan berlangsung baik di dalam maupun di luar sekolah. Lalu yang keenam, guru selanjutnya dengan melaksanakan kegiatan PKB yang telah dirancang baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi sekolah harus menjamin bahwa waktu yang dihabiskan oleh guru dapat berkegiatan PKB, tidak mengurangi dengan kualitas belajar siswa. Lalu yang ketujuh, koordinator PKB memantau dan mengevaluasi upaya
pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk melihat apakah kegiatan PKB yang telah dilakukan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ke-8, guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru pada akhir semester setelah menyelesaikan program PKB. Dengan tujuan, kinerja guru pada akhir semester ialah untuk melihat seberapa besar peningkatan kompetensi guru setelah menerapkan PKB. Lalu yang terakhir, di akhir semester, seluruh guru dan koordinator PKB tingkat sekolah melakukan refleksi apakah kegiatan PKB yang diikutinya benar-benar bermanfaat. Next. Adapun kepala sekolah langsung atau wakil dan guru yang dipilih dengan ditentukan oleh kepala sekolah dapat menjadi koordinator PKB di tingkat sekolah. Dan selanjutnya sekolah dan dinas pendidik setempat harus memastikan bahwa tugas koordinator PKB dilaksanakan di tempat atau di tingkat sekolah. Next. Adapun syarat koordinator PKB yaitu yang pertama, memiliki kualifikasi S1 atau D4. Lalu yang kedua, sudah memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga, memiliki kinerja baik berdasarkan PKG atau penilaian kinerja guru. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Lalu ada pula tujuan umum PKB. Dengan tujuannya ialah meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan mutu pelayanan pendidik di sekolah. Yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi guru agar memenuhi kriteria kompetensi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua, meningkatkan kompetensi guru untuk memenuhi tuntutan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka membantu belajar siswa. Lalu yang ketiga, meningkatkan komitmen guru untuk melaksanakan tanggung jawab dan peran utamanya sebagai profesional. Next. Lalu yang keempat, dengan menanamkan dalam diri siswa kecintaan dan kebanggaan dalam profesi guru. Yang kelima, meningkatkan citra, reputasi, dan martabat. Lalu yang keenam, membantu guru dalam pengembangan profesionalnya. Lalu yang ketujuh, menanamkan dalam diri guru keinginan yang kuat untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat PKB. Manfaat PKB bagi peningkatan guru. Manfaat PKB bagi peningkatan guru yang terstruktur, metodis, dan profesional. Yang pertama ditujukan untuk siswa. PKB memastikan peserta didik mendapat pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif guna memaksimalkan potensinya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan zaman. Serta membangun rasa diri sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Kedua, ditujukan untuk guru. Guru dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya sehingga dapat secara efektif melaksanakan tanggung jawab utamanya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dalam rangka mempersiapkan mereka untuk masa depan. Guru dapat memahami ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan sikap yang kuat dan kompetitif yang sesuai dengan profesinya, memungkinkan mereka menghadapi berbagai perubahan internal dan eksternal selama karirnya. Yang ketiga, untuk madrasah atau sekolah. Madrasah atau sekolah mampu menyediakan layanan pendidikan berkualitas tinggi bagi siswa untuk meningkatkan kompetensi, motivasi, dedikasi, loyalitas, dan komitmen guru atau sekolah atau madrasah harus bertransformasi menjadi organisasi pembelajaran yang efektif. Yang keempat, keterlibatan orang tua atau masyarakat. Orang tua dan masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak-anaknya akan memperoleh layanan dan pengalaman pendidikan yang bermutu tinggi, dan bahwa mereka akan mampu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermutu tinggi yang memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan masyarakat global. Yang kelima, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat menerima layanan pendidikan profesional yang berkualitas. Yang kelima, untuk pemerintah federal. Pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat menerima layanan pendidikan profesional yang berkualitas tinggi
Dalam rangka mencapai pemerataan mutu antar sekolah, pemerintah juga dapat memetakan mutu pelayanan pendidikan dalam upaya mendorong, mengembangkan, dan meningkatkan kinerja guru dan penandaan. Next. Kemudian yang terakhir ada permasalahan implementasi kebijakan PKB di SD. Ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi program PKB di sekolah dasar, yakni masih terdapat guru yang terkendala mengenai permasalahan kenaikan pangkat dikarenakan pelaksanaan program PKB belum dimaksimalkan sepenuhnya. Sedangkan PKB merupakan unsur utama dalam proses kenaikan pangkat. Kebanyakan para guru belum paham betul mengenai fungsi dari PKB itu sendiri. Kemudian setelah dilaksanakannya program PKB, guru belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga adanya program PKB belum berdampak apapun pada sekolah. Kendala lain yang menghambat terwujudnya program PKB adalah kurangnya sarana prasarana yang memadai seperti sarana untuk pelatihan itu sendiri. Rata-rata sarana yang memadai untuk pelatihan memiliki jarak yang cukup jauh. Hal tersebut memerlukan adanya waktu, transportasi, dan biaya lebih untuk sampai ke lokasi tujuan. Kemudian permasalahan mengenai lemahnya internet masih menjadi salah satu kendala utama. Tidak semua wilayah dapat terhubung dengan jaringan internet yang baik, dan tidak semua guru menguasai teknologi. Apalagi program PKB dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan, maka akan melahirkan para guru yang lebih profesional, sehingga KBM atau kegiatan belajar mengajar akan terselenggarakan dengan baik. Kegiatan PKB sudah jelas dibiayai dan difasilitasi oleh pemerintah. Namun belum tentu semua guru dapat mengikuti kegiatan tersebut. Guru yang berkesempatan mengikuti terkadang masih belum memiliki kesiapan dan komitmen yang cukup untuk mengikuti program dengan baik. Penugasan yang diberikan seringkali tidak berkelanjutan, sehingga berdampak pada guru yang hanya memiliki pemahaman secara parsial saja. Berkurangnya motivasi pada guru juga menjadi salah satu inti permasalahan, karena guru membandingkan konsekuensi finansial sertifikasi guru dan kegiatan PKB. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.